Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar logaritma bagian yang pertama. Nah, di sini kita harus memperhatikan logaritma itu adalah suatu operasi hitung untuk mendapatkan pangkat dari suatu persamaan, yaitu A pangkat C sama dengan B. Nah, C itu dapat dicari dengan menggunakan logaritma. Nah, untuk menuliskan logaritma itu hati-hati karena A ini harus di atas. Artinya bukan berarti di tengah-tengah tapi di atas. Seperti ini, C sama dengan A log B. Nah, dengan ketentuan A ini lebih besar dari 0 dan A itu tidak boleh 1. Kenapa? Kalau A ini 0, berarti kan 0 di pangkat C kan bisa saja terdefinisi, bisa tidak. Kalau sempat C-nya negatif kan jadinya tidak terdefinisi. Nah, oleh sebab itu A yang digunakan di sini adalah A yang positif dan A itu tidak boleh 1. Nah, adalah merupakan bilangan pokok atau basis logaritma. Sedangkan B ini, ya kan, ini hasil pangkat, itu adalah merupakan numerus, dinamakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Jadi berarti B ini harus positif, A ini harus positif tapi tidak boleh 1, dan C adalah hasil logaritmanya. Nah, hasil logaritma yaitu C bisa berbentuk bilangan apa saja, yang penting real. Nah, hasil logaritma yaitu C terbagi atas dua keadaan, yaitu menghasilkan bilangan rasional atau menghasilkan bilangan irasional. Nah, sekarang kita mulai menentukan hasil logaritma yang rasional. Maksudnya yang rasional terukur dan bisa kita temukan hasilnya. Sedangkan kalau irasional nanti dia berbentuk adalah menggunakan tabel logaritma. Nah, itu belum kita pelajari ya. Nah, perhatikan contoh 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti gini ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya adalah, nah, lihat perhatikan. Ini kan pangkat, karena kan kita mau mencari pangkatnya kan. Nah, di sini pangkatnya berapa itu? 3 ya. Berarti 3 itu sama dengan 2 logaritma 8. Nah, ini ekivalen juga. Bisa kita buat 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, berikutnya untuk contoh 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka bentuk logaritmanya adalah seperti yang tadi juga. 2 itu adalah seperti ini kan, C pangkatnya kan adalah 3 logaritma 9. Nah, kita kasih ekivalen dengan, ayo, 3 log 9 itu sama dengan 2. Berarti 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, berikutnya lagi untuk contoh nomor 3. 5 pangkat min 1 juga sama seperti tadi. Berarti yang merupakan ini pangkatnya min 1 sama dengan 5 logaritma 1/5. Nah, ini ekivalen dengan 5 log 5 pangkat min 1 sama dengan min 1. Ya kan? Nah, berarti otomatis kalau kita perhatikan ada nanti keistimewaannya. Nah, yang ini 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 0 itu sama dengan 7 logaritma 1. Nah, kalau kita lihat berarti 7 log 1 itu sama dengan 0. Itu ya. Nah, kalau kita ubah dia jadi 7 log 1 itu kan bisa dibuat 7 pangkat 0. Nah,
Nah, berdasarkan 4 contoh ini, coba kita perhatikan ulang. Basisnya 2, ini 2 pangkat 3, berarti ini sama. Ini juga 3 pangkat 2, sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Berarti apa kesimpulan kita di sini? Kesimpulannya, nah, kalau kita lihat suatu logaritma A, logaritma A pangkat N, itu hasilnya adalah N. Nah, sama ini berarti kan, seperti tadi ini. Nah, inilah yang kita bilang tadi kesimpulannya setelah kita membuat proses terjadinya hasil logaritma itu. Nah, kemudian kita coba lihat ini untuk berikutnya. Tentukanlah hasil logaritma berikut. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, berarti kita temukanlah 2 log 4 akar 2 itu adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat setengah. Berarti 2 log, ini ditambahkan 2 pangkat 2 setengah atau 5/2. Nah, berdasarkan tadi sifat yang ini, kesimpulan ini, berarti ininya sama, maka hasilnya adalah pangkatnya, gitu ya. Nah, berikutnya 3 logaritma akar pangkat 3 dari 9. Itu bisa diganti menjadi apa tadi? 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2. Akarnya berarti 3 pangkat 2/3. Nah, ini juga sama, maka hasilnya adalah 2/3. Nah, yang ini lagi. 5 logaritma 1/5 akar 5 itu bisa kita buat menjadi berapa? 1/5 pangkat. 1 tambah setengah berarti 3/2 ya. Nah, kalau kita susun dia lagi bagus, ini 5 log sama dengan 5 pangkat min 3/2. Berarti hasilnya adalah min 3/2. Nah, itu tadi contoh berikutnya. Nah, tentukan nilai X jika diketahui. Nah, kita sudah tahu tadi ya, hasil logaritma yang mana ini ya, adalah dikalikan 2 pangkat setengah itu sama dengan X. Berarti X sama dengan 2 di pangkat setengah. Berarti X itu sama dengan akar 2. Nah, berikutnya 3 log X sama dengan minus 2. Berarti X itu sama dengan 3 pangkat minus 2 sama dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Nah, ini terbalik. 5 log X juga sama ya. X sama dengan 5 pangkat 3/2. Oke, berarti ayo. 5 pangkat 3/2 itu kan sama dengan apa itu? Akar 5 pangkat 3, ya kan bisa, ini 3/2. Berarti akar 125. Nah, berarti ini adalah kita dapatkan, cuma kita coba robah ini, bisa dirobah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 5 akar 5. Nah, berikutnya yang ini. X pangkat 4 itu sama dengan 16, ya kan? Berarti kita robah X pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya sama, badannya berarti samalah. X sama dengan 2. Nah, yang lanjut lagi, X sama dengan ini ya, pangkat min 1 sama dengan 5. Nah, bagaimana caranya supaya ini? Berarti otomatis X ini yang pangkat min 1 ya saya pangkatkan min 1, 5 pun saya pangkatkan min 1. Berarti X-nya sebagaimana? X sama dengan 5 pangkat min 1 atau 1/5. Nah, berikutnya ini informasi berikutnya. 3 logaritma X sama dengan 2, 3 logaritma Y sama dengan min 2. Maka X kali Y, nah kita cari dulu ini.
Ayo dari 3 log X sama dengan 2 ini, maka ditemukan X sama dengan berapa itu? Ayo 3 pangkat 2 sama dengan 9. Terus Y-nya 3 pangkat minus 2 sama dengan 1/9. Oke, berarti X kali Y, X-nya 9, Y-nya berapa? 1/9, berarti hasilnya 1. Oke, X bagi Y, X yang berapa tadi? 9. Bagi Y-nya berapa? 1/9. Berarti ini berapa jadinya? 81. Nah, yang ini X pangkat 1/3, berarti 9 pangkat 1/3 kurang Y-nya berapa itu? 3 pangkat minus 2, berarti 1/9 ya. 1/9 atau 9 pangkat min 1 dipangkat min 1/3. Berapa itu? 9 pangkat 1/3 dikurang 9 pangkat 1/3. Naik kali naik gitu ya. Maka hasilnya adalah 0. Nah, demikian itulah tadi logaritma dasar. Dan untuk memahami bagaimana logaritma itu, apa itu logaritma? Logaritma termasuk operasi hitung dan dia untuk mendapatkan pangkat dari suatu persamaan. Nah, untuk itu saya rasa sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.